Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara efektif menulis buku kolaborasi. Menulis buku kolaborasi ini membutuhkan sebuah teknik tersendiri di dalam menyelesaikan penulisannya. Karena memang tidak mudah menulis dengan 2 orang atau 3 orang dengan menulis sendiri. Ini membutuhkan sebuah kerjasama yang baik antar penulis sehingga buku kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tapi menariknya, menulis buku kolaborasi ini sangat bagus karena jaringan dari teman kolaborasi kita itu biasanya memiliki segmentasi sendiri untuk distribusi buku itu sendiri, sehingga menulis buku kolaborasi ini ada min plus yang memang harus diketahui oleh teman-teman yang akan menulis buku kolaborasi. Menulis buku kolaborasi juga meningkatkan networking kita bagi teman-teman yang lain sehingga mampu menyerap semua kebutuhan buku yang menjadi tulisan kita. Oke, saya akan mengulas tentang cara efektif menulis buku kolaborasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua dalam rangka menghasilkan sebuah buku yang bestseller misalnya, atau buku yang baik dan diterima oleh pembaca. Yang pertama, untuk menulis buku kolaborasi, fokuskan pada segmentasi buku. Jadi, untuk menulis buku kolaborasi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat, maka fokuskan menulis buku pada segmennya. Segmentasinya apa? Segmentasinya siapa? Mahasiswa, guru, dosen, siswa, atau masyarakat umum. Dengan memfokuskan pada judul buku, segmentasinya siapa, maka ini akan memberikan ruang yang luas terhadap sasaran dari buku itu. Jadi nulis buku itu tidak hanya sekedar menulis kemudian jadi dan selesai, tetapi bagaimana buku yang kita tulis itu mampu memberikan keterbacaan yang luas bagi banyak orang, bagi masyarakat, sehingga buku kita itu tidak sekedar jadi dan selesai diterbitkan, tetapi memiliki kebermanfaatan yang terus berlanjut hingga buku itu bisa dijadikan sebagai referensi, dijadikan sebagai bahan kuliah, dijadikan sebagai pedoman kebijakan, atau dijadikan sebagai referensi penelitian. Kalau fokus kepada segmennya, maka kita akan tahu mau menulis tentang apa. Kemudian komunikasi yang harus kita bangun di dalam buku itu harus menggunakan komunikasi sesuai dengan kebutuhan segmentasinya. Dan ketebalan juga bisa diukur dari buku yang akan kita hasilkan, sehingga memenuhi kebutuhan dari pasar atau dari sasaran buku itu. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dan silakan tekan tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti konten-konten video saya yang tentu sangat bermanfaat dan menginspirasi banyak orang di dalam hal literasi penulisan terutama. Oleh menyamakan persepsi tadi, sehingga pembagian tugas ini juga bagian dari menyamakan persepsi, sehingga masing-masing penulis itu sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya dengan konsekuensi, termasuk misalnya tanggal berapa harus selesai. Yang keempat,
sesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Jadi bebankan tugas kepada para penulis sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, sesuai dengan bidang kepakarannya masing-masing. Jangan berikan tugas menulis tentang biologi kepada orang yang ahli di bidang fisika. Jangan berikan tugas menulis pendidikan kepada orang ilmu sosial, sehingga nanti tulisannya tidak jadi-jadi, kemudian banyak kendala yang dihadapi di tengah jalan dan memberatkan bagi penulis karena tertekan dengan ketidaksamaan konsentrasi keilmuan dengan beban tugas yang harus diselesaikan. Walaupun orang sosial masih bisa menulis pendidikan atau orang biologi masih bisa menulis fisika, tetapi dalam perjalanan, dalam pengembangan ide dan gagasan itu membutuhkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kok pengen kolaborasi, menulislah sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, sehingga mengarah kepada sebuah kolaborasi yang efektif dan produktif, menghasilkan sebuah buku yang bermanfaat dan berdaya guna tinggi, karena buku itu walaupun kolaborasi ditulis oleh pakarnya, ditulis oleh ahlinya, ditulis oleh orang yang membidangi ilmunya masing-masing. Sehingga ini juga menjadi tantangan di dalam menulis kolaborasi. Tetapi kalau berhasil, misalnya orang biologi, fisika, dan matematika kolaborasi di dalam menulis sebuah keilmuan, menulis sebuah buku kolaborasi dengan kolaborasi dengan 3 keilmuan misalnya, ini juga bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, membuat target kepenulisan, kapan harus selesai, karena kalau tidak ditarget biasanya kadang lupa, kadang rasa malas datang, kadang mau menulis tapi bingung, kadang pikiran buntu. Tetapi kalau ditarget, misalnya 30 hari buku sudah harus ada progres, tetap dikontrol oleh pimpinan yang penulisan buku kolaborasi. Kemudian 60 hari misalnya buku harus sudah jadi. Nanti untuk edit misalnya 15 hari, kemudian 15 hari lagi proses cetak. Sehingga target-target itu mampu memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Karena dari awal komitmen yang sudah dibangun tadi, kesamaan persepsi, kemudian dibuat target-target ini menjadi penting untuk penulis, sehingga ia sudah melakukan berbagai persiapan di dalam menghasilkan sebuah tulisannya. Kalau sudah ada persiapan, kemudian tinggal melaksanakan penulisan atau tinggal menulis, maka setelah itu tinggal dievaluasi. Sehingga target ini mengantarkan penulis untuk menyelesaikan tulisan-tulisannya. Target ini juga menjadi penting untuk mendorong penulis agar tulisannya bisa segera diselesaikan. Yang sibuk misalnya dengan adanya target, maka bisa meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab penulisan buku kolaborasinya. Sehingga target ini juga sangat penting untuk dilakukan karena mendorong para penulis untuk sesuai dengan target yang sudah ditentukan, sesuai dengan target yang sudah disepakati. Karena ini menjadi perjanjian yang tidak tertulis antar penulis, tetapi merupakan sebuah komitmen juga bagi teman-teman yang kolaborasi di dalam menulis. Sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap penulis dengan adanya penulisan kolaborasi. Karena kalau tidak ada target misalnya, sudah yang penting nulis, tidak ada target, ya akhirnya nggak selesai. Satunya selesai, satunya tidak selesai, satunya dapat separuh, satunya malah baru nulis judul misalnya, dan seterusnya. Sehingga tidak sama rata sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukunya nggak jadi-jadi, malah terjadi miskomunikasi, menjadi persoalan, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bukunya sudah nggak jadi,
kemudian jaringannya juga tidak bagus, komunikasinya juga kurang bagus, apalagi kalau misalnya sampai mengarah kepada silaturahmi yang kurang baik, sehingga ini juga kurang pas kalau misalnya kurang bagus kalau tidak dibuat target. Yang keenam, buat schedule penulisan. Kapan harus menulis judul? Semua penulis kolaborasi harus membuat schedule, harus membuat jadwal. Kapan harus menulis judul? Kapan harus menyelesaikan pendahuluan? Kapan harus menyelesaikan satu bab? Kapan harus menyelesaikan 2 bab? Karena schedule ini mengingatkan kita untuk aktif dan terus menulis, atau mengingatkan kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana cara membuat schedule? Silakan atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Misalnya diberi catatan, di alarm di HP, atau dicatat di HP, atau diberikan catatan di laptop, atau di tas, diberikan gantungan kunci di tas pengingat bahwasanya harus menulis misalnya. Itu pentingnya schedule adalah untuk penyelesaian penulisan dari awal sampai akhir selesai, termasuk misalnya schedule edit, schedule layout, sampai schedule penerbitan. Sehingga dengan adanya schedule ini ada evaluasi, ada catatan-catatan penting bagi setiap penulis untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi diri terhadap tulisan yang sudah ditulis. Maka buat schedule dalam penulisan agar penulisan buku kolaborasinya efektif dan sesuai dengan harapannya. Yang ketujuh, usahakan buku kolaborasi itu diterbitkan secara mayor. Kenapa mayor? Kalau diterbitkan mayor, aspek kemanfaatan dan distribusinya itu lebih luas karena menjangkau seluruh Indonesia. Bagaimana caranya? Maka di awal tadi sudah saya sampaikan, segmentasinya itu fokuskan. Kalau misalnya segmentasi buku ini adalah untuk mahasiswa, maka buatlah buku ajar atau buku teks atau buku referensi yang bisa dipakai untuk mahasiswa belajar, untuk dosen belajar dan referensi riset, atau untuk praktisi sebagai pedoman atau pengayaan di dalam pengambilan kebijakan. Sehingga pastikan segmentasinya, sehingga dari segmentasi itu bisa mengarah kepada penerbitan secara mayor. Walaupun misalnya secara indie penerbitan bisa penyebar luasannya ke seluruh Indonesia, tetapi kalau secara indie maka kita juga harus berperan aktif sebagai penulis untuk memasarkan buku kita, untuk menjual buku kita dan seterusnya. Tapi rekomendasi diterbitkan secara mayor ini aspek kemanfaatannya yang paling dominan. Buku menyebar ke seluruh Indonesia, buku bisa dipakai misalnya sebagai referensi di seluruh perguruan tinggi, buku juga bisa dipakai untuk para pakar atau praktisi di berbagai lembaga negara, sehingga keberadaan buku itu bisa terus memberikan kemanfaatan, dan kalau syukur-syukur misalnya bisa diterbitkan ulang dan menjadi bestseller. Sehingga dengan demikian, dengan teknis yang baik, kemudian penulisan yang baik, kemudian pemasaran yang baik, maka akan menciptakan sebuah buku yang baik. Buku yang baik itu yang berkualitas, yang aspek kemanfaatannya luas, aspek distribusinya luas, tingkat keterbacanya juga luas, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi banyak orang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan di like, share, subscribe, dan jangan lupa jika ada pertanyaan di komen di kolom komentar di bawah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.